Rasanya, produk Apple dari awal perilisan sampai sekarang nggak pernah basi ya Facebook Mania. Walaupun Hilmi bukan Apple fangirl, tapi suka banget mantengin baik launching terbaru produknya maupun rekomendasi produk yang rilisnya udah 3 tahun ke belakang. Gak terkecuali dengan iPad yang akan Hilmi bahas kali ini. Rekomendasi kali ini bisa jadi referensi buat kalian yang statusnya mahasiswa sampai profesional sekalipun. Jadi, pantengin terus ya rekomendasi iPad di tahun 2022 ini. Untuk daftar yang pertama ada iPad Air 2022 atau penerus dari iPad Air 4. Yang menjadi perbedaan signifikan dari kakaknya adalah peningkatan RAM menjadi 2 kali lipat lebih luas ya, yaitu 8GB. Sementara untuk internal storage-nya masih sama ya, yaitu 64GB dan 256GB. Lalu untuk dapur pacunya iPad Air 2022 atau yang sering disebut sebagai iPad Air 5, chipsetnya berubah drastis dari Bionic Series menjadi M1. Secara kinerja harusnya sih lebih kenceng ya, bahkan kalian juga bisa ngerasain performa iPad Pro loh di iPad Air 5 ini. Masuk ke sektor baterainya ya, iPad Air yang terbaru ini juga memiliki kapasitas baterai yang sama dengan iPad Air 4 yaitu 8827 mAh. Ternyata nggak ada peningkatan ya Facebook Mania. Kalau untuk urusan kamera, kayaknya iPad Air 5 bisa unjuk taring nih. Walaupun sama-sama menggunakan resolusi kamera 12MP untuk kamera utamanya, dengan iPad Air 4, kamera di iPad ini bisa merekam video dengan kualitas 4K 60fps. Terus, Apple juga tidak menghilangkan fitur Center Stage di iPad Air 5 ini. Semisal mereka menghilangkan fitur ini, rasanya bisa jadi ngurangin daya jual dari iPad Air 5 ya Facebook Mania. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPad Air 5 ada di sini berikut ya. Di urutan kedua, ada iPad generasi ke-9. Jika kita bandingkan dengan iPad Air 5, jelas iPad yang satu ini bisa unggul di ketahanan durasinya. Memiliki daya baterai 8557 mAh, iPad generasi ke-9 diklaim mampu bertahan sekitar 10-12 jam. Kayaknya berkat fabrikasi 7 nanometer dari chip A13 Bionic juga deh yang buat baterainya awet. Untuk kameranya, iPad ini memiliki resolusi kamera utama 8MP. Justru kamera depannya loh Facebook Mania yang punya resolusi lebih besar, yaitu 12MP. Terlebih lagi, ternyata lensa ultrawide-nya malah disematkan di kamera depan. Buat apa coba kamera depannya menggunakan lensa super lebar? Nah, jawabannya ada di fitur keren iPad ini guys, yaitu Center Stage. Dengan fitur ini, kamera depan iPad generasi ke-9 mampu menangkap gambar menyesuaikan posisi keberadaan kita. Misalnya, kalau Hilmi lagi buka kamera depan terus Hilmi geser ke kiri dan ke kanan, kamera depannya akan mengikuti kemana arah Hilmi bergerak. Ini keren banget ya! Selain peningkatan chipset dari generasi sebelumnya, iPad generasi ke-9 juga mengalami peningkatan untuk ruang penyimpanan internalnya. Walaupun masih menggunakan varian RAM yang sama yaitu 3GB, tapi internal storage-nya sudah disediakan dengan varian 64GB dan 256GB. Kalau kalian ambil varian yang 256GB pun harganya nggak beda jauh dengan varian 64GB. Untuk spesifikasi dan harga terupdate dari iPad ini, kalian bisa cek di sini berikut ya. Meluncur bersama dengan iPhone 13 series, iPad yang satu ini ternyata punya desain yang kekinian loh, Facebook Mania. Kalian akan familiar dengan desainnya yang ramping dan minimalis. Kayak deja vu gitu nggak sih ngelihat iPad Air 4 versi mini? Dengan bobot 450 gram, iPad mini 2021 atau yang familiar dengan telinga kita iPad mini 6 bisa terbilang ringan untuk ukuran tablet mini. Varian warna yang tersedia juga mulai dari Space Gray, Pink, Purple, dan Starlight yang membuat iPad ini bisa menyesuaikan dengan selera pemiliknya. Udah gitu, warna yang dipilih juga kesannya nggak norak banget sih karena identik dengan ton pastel. Walaupun memiliki badan yang mungil, rasanya kita nggak boleh nih ngeremehin iPad yang ini. iPad mini 2021 sudah disematkan dengan chip Apple A15 Bionic yang fabrikasinya 5 nanometer. Sayangnya, karena menyesuaikan ukuran bodi, kapasitas baterai pun dikurangi hampir setengah dari iPad generasi ke-9.
Berkat chipsetnya yang masih terbilang baru, beberapa fitur lainnya dari iPad mini 2021 masih bisa diunggulkan dari iPad generasi ke-9. Seperti kamera utama yang menggunakan resolusi 12 megapiksel, hadirnya LED flash, serta Smart HDR3 dengan bukaan 1,8 yang mampu menangkap cahaya lebih banyak untuk fotografi. Yang gak ketinggalan, iPad mini 2021 ini juga masih memiliki fitur center stage ya. Kalian bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya untuk produk ini di scene berikut. Rilis pada September 2020, rasanya kalau kita pakai sebagai daily driver, iPad generasi ke-8 ini masih worth it untuk kalian yang punya budget pas-pasan tapi pengen ngerasain produk Apple, terutama iPad. Cuma kalian gak boleh berharap banyak dengan iPad ini ya. Pasalnya, dari segi desain iPad generasi ke-8 masih memiliki bezel yang tebal, terutama di dagunya. Ini karena masih hadirnya tombol home ya guys, jadi nggak cuma di dagu, bagian atasnya juga walaupun memiliki kamera depan yang kecil, tapi pihak Apple juga memberi bezel yang besar. Rasanya Hilmi akan menyarankan para mahasiswi untuk beli iPad series ini deh, karena dengan budget minimalis, iPad generasi ke-8 bisa dipakai nyaman banget untuk sebagai pengganti textbook. Untuk kalian mahasiswi desain, rasanya buat gambar di iPad ini juga masih bisa diandelin kok. Soalnya nih, untuk urusan kamera ternyata kita nggak bisa andelin banget ke iPad generasi ke-8 ini. Walaupun beda satu tingkat chipsetnya dari iPad generasi ke-9, perbedaan resolusinya bisa merosot jauh loh, seperti kamera depannya. Kalau di iPad generasi ke-9, ia memiliki sensor 12 megapiksel, sementara untuk iPad generasi ke-8 jatuh hingga 1,2 megapiksel. Sebenarnya wajar ya kalau iPad gak punya kualitas kamera yang bagus juga, karena pengguna iPad pun kebanyakan sebagai workspace, bukan untuk foto-foto. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya dari iPad generasi ke-8 ada di scene berikut ya. Berandai-andai boleh dong ya. Kalau Hilmi punya budget yang cukup sih, Hilmi mau beli iPad yang jadi produk terakhir nanti. Kalau kalian mau beli yang mana? Bisa banget loh kasih tahu di kolom komentar ya. Selain ngasih komen, jangan lupa ya untuk terus pantengin channel YouTube Pricebook, terus kasih like, share, and subscribe juga ya. Kalau misalnya bosan dengan konten teknologi, kalian bisa main ke YouTube channelnya Pricebook TV, Pricebook Otomotif, dan channel baru kami yaitu CryptoBook untuk konten menarik lainnya. Akhirnya kita sampai di produk iPad yang masih jadi best buy di tahun 2022. Pada saat awal perilisan di tahun 2020, ternyata iPad ini hampir mengejutkan Apple fanboy termasuk Hilmi. Gimana enggak? Soalnya Apple meninggalkan desainnya yang lama dan beralih desain flat untuk iPad Air 2022 atau yang biasa kita dengar iPad Air 4. Hadir dengan bezel yang lebih tipis di keempat sisinya, iPad Air 4 menggunakan side fingerprint sebagai sistem keamanannya. Kalau kita lihat sekilas, desain iPad ini bisa kita temukan di iPad Pro yang memiliki harga bisa 2 kali lipat lebih tinggi dari series iPad Air. Karena bezelnya yang lebih tipis, ukuran layar 10,9 inch pada iPad ini menjadi lebih luas kalau kita pakai sebagai pengganti textbook. Dengan fabrikasi 5 nanometer dari chipset Apple A14 Bionic, performa dari iPad ini meningkat hingga 40% dan pengolahan grafisnya meningkat hingga 30%. Hadirnya fitur Neural Engine 1 sekaligus akselerator machine learning membuat kecepatan kalkulasi di iPad Air 4 menjadi 10 kali lebih cepat. Ngomongin soal audio, iPad ini juga sudah mendukung speaker stereo. Untuk kebutuhan produksi musik pun rasanya iPad Air 4 juga mampu karena tingkat responsivitas gestur tangan terhadap aplikasi digital audio sangat tinggi. Kalian bisa loh belajar jadi produser dengan iPad ini. Rasanya kurang banget ya kalau nggak ngomongin soal kamera di produk Apple. iPad Air 2020 hadir dengan kamera utama yang beresolusi 12 megapiksel dan kamera depan 7 megapiksel. Kalau kita bandingin dengan iPad generasi ke-9, jelas, untuk urusan kamera depan, iPad ini ketinggalan. Tapi, ini nggak jadi masalah yang signifikan banget kok. Karena berkat chipsetnya yang lebih unggul dari iPad generasi ke-9, iPad Air 4 memiliki fitur stabilisasi video untuk kamera utamanya. Kalian bisa cek spesifikasi dan harga terupdate-nya dari iPad Air 4 di scene berikut ya. Sekalian Hilmi pamit, bye-bye!